Bola Sporter, ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Ya, hasil Liga Italia terbaru baru aja muncul tanggal 15 Januari kemarin ya. AC Milan menang 3-1 melawan Como dalam laga tunda pekan ke-16 Serie A. Ini hasil yang semakin mengonfirmasi bahwa Milan ini adalah tim yang udah di luar nalar nih kalau aneh banget ini. Ada anomali luar biasa dalam performa AC Milan di musim ini ya. Mereka kalau menghadapi tim kuat, tim papan atas di klasemen Serie A itu mereka biasanya mendapatkan hasil yang bagus, entah itu menang atau imbang gitu, mendapatkan poin. Tapi ketika menghadapi tim lemah, tim yang ada di paruh kedua klasemen atau tim yang di atas kertas tuh harusnya bisa mereka kalahkan lah ya. Karena dari segi materi tim, dari segi tradisi itu udah kalah lah dari Milan. Tapi menghadapi tim-tim seperti ini malah Milan itu banyak sandungnya gitu. Dan itu semakin terkonfirmasi di bulan Januari ini, sepanjang bulan Januari. Milan sebelum menghadapi Como itu ditahan 2 kali menghadapi tim papan bawah lagi ya. Genoa 1-1, Fiorentina 1-1. Sebelumnya kita tahu mereka kalah di awal musim lawan Cremonese 1-2, kemudian pernah juga ditahan Pisa 2-2, kemudian ditahan Parma 2-2, Sassuolo juga 2-2, Pisa, Parma, Sassuolo, Genoa, Fiorentina, Cremonese, ini semuanya tim kecil lah, bisa dibilang tim kecil di Liga Italia. Bahkan beberapa di antara mereka ada di papan bawah ketika bertemu dengan Milan. Tapi menghadapi tim-tim ini Milan malah kehilangan total 13 poin tadi. Dari kalah lawan Cremonese, kemudian hasil imbang berturut-turut lawan Pisa, Parma, kemudian Sassuolo, Genoa, Fiorentina. Milan itu praktis kehilangan 13 poin ya. 13 poin yang kalau saja mereka menang mungkin mereka sudah jauh di atas Inter Milan di klasemen ya. Ya itu menjelaskan kenapa Milan walaupun baru 1 kali kalah, belum pernah kalah lagi sejak pekan pertama, itu tetap mereka di bawah Inter karena mereka terlalu banyak membuang poin sih Bola Sporter ya. Terlalu banyak membuang poin dan itu terjadi ketika mereka menghadapi tim-tim lemah. Tapi ketika menghadapi tim kuat ini luar biasa. Ini setelah lawan Como kemarin ya. Ini berarti Milan sudah resmi menghadapi semua tim di 6 besar klasemen. Mereka nggak pernah kalah. Menang 4 kali dan seri 1 kali. Mereka menang lawan Inter 1-0, kemudian lawan Napoli 2-1, lawan Juventus 0-0, harusnya juga menang itu karena mereka kan dapat penalti yang gagal diselesaikan oleh Christian Pulisic. Kemudian lawan Roma juga menang 1-0 dan ini terakhir lawan Como 3-1. Ini si Fabregas pelatihnya Como itu sampai bingung, sampai nggak bisa menjelaskan ini kenapa tim gue bisa kalah gitu ya. Orang Como 2 kali lipat lah operannya, jumlah operannya, akurasi operannya juga lebih bagus daripada Milan, jumlah tembakannya juga 2 kali lipat dari Milan. Como itu bikin 8 shot on target tapi cuma mencetak 1 gol, sedangkan Milan 4 on target dan 3 diantaranya menjadi gol. Ini Fabregas saya bingung gitu, ini kenapa ini bisa kalah gitu ya. Yang menarik Bola Sporter, dari 6 pertandingan menghadapi 6 besar klasemen, sesama 6 besar klasemen tadi ya, menang lawan Inter, kemudian lawan Napoli, Roma, kemudian Como, dan seri lawan Juventus. Tebak berapa poinnya Milan yang didapatkan dari pertandingan-pertandingan ini? 13 poin. Persis sama seperti poin yang mereka hilangkan waktu menghadapi tim-tim lemah. 13 poin juga tadi ya, yang ketika menghadapi Cremonese dan kawan-kawannya itu. 13 poin dari lawan tim kuat, 13 poin hilang ketika menghadapi tim lemah. Ini jadi Mister jadi ngelihat apa ya? Inter Milan tuh, AC Milan tuh kayak tim Robin Hood gitu di di Liga Italia ya. Istilahnya mereka menghadapi tim kuat, tim kaya gitu ya. Tim yang materi pemainnya mewah gitu. Mereka ambilin tuh poin-poin ketika menghadapi Inter, Roma, Juventus, dan Como, kemudian Napoli ya. Semua poin diambil sama Milan. Tapi kemudian poin itu dibagikan ke masyarakat kelas bawah.
13 poin yang mereka dapatkan itu dibagikan ke masyarakat miskin, klub-klub lemah tadi ya. Jadi 13 poin dari partai menghadapi tim besar, hilangnya juga sama gitu karena dicerahkan Milan lah. Lucu juga gitu karena mereka sering bikin kesalahan justru ketika menghadapi tim-tim lemah gitu ya. Waktu menghadapi Genoa, Fiorentina aja deh, mereka itu hampir kalah loh Milan tuh. Karena di menit-menit terakhir sempat Genoa misalnya dapat penalti, Fiorentina juga ada satu peluang mereka yang membentur tiang gitu ya. Nah ini anomali ini kayaknya udah bukan kebetulan lagi sih, udah menjadi ciri khas dan karakter dari Milan ya. Kayaknya mereka lebih suka ketemu tim-tim kuat gitu, tim-tim yang nyerang mereka. Karena gaya permainannya Allegri Ball atau Allegrissimo apapun lah sebutannya, kelihatannya lebih cocok ketika menghadapi tim yang mencoba mengambil inisiatif permainan menghadapi Milan gitu. Tim yang menguasai bola lebih banyak, tim yang menyerang, tim yang menekan gitu ya. Milan malah suka kayaknya aja. Mereka menyerap serangan lawan, bertahan, kemudian melancarkan serangan balik karena memang kekuatan mereka di serangan balik sih si Milan ini. Di kiri ada Bartesaghi sama Leao mungkin ya, kalau misalnya Leao lagi dipasang sebagai winger kiri. Di kanan ada Saelemaekers, kemudian ada Pulisic juga yang bisa mendobrak dari lini kedua. Nah gaya permainan yang Allegri Ball ini nggak jalan ketika menghadapi tim kecil, karena tim kecil kan ya secara naluriah mereka lebih mendahulukan pertahanan lah ya. Ketika Milan yang lebih awalnya lebih defensif kemudian mengandalkan serangan balik, ketemu tim yang juga defensif ya memang nggak masuk gitu. Makanya itu kalau menurut Mister sih menjelaskan kenapa anomali ini terjadi gitu. Milan bagus ketika hasilnya bagus ketika menghadapi tim kuat, tapi kok sering tersandung menghadapi tim-tim lemah gitu ya. Kocak nih udah ya itu udah di luar akal sehat lah apa. Tim Robin Hood ini ya, tim yang mengambil poin dari tim-tim kaya kemudian membagikan poin-poinnya itu kepada tim-tim lemah. Tapi sih harus cepat diperbaiki sih ya. Milan nggak boleh terlalu banyak lah tersandung di menghadapi tim-tim lemah gitu ya di paruh kedua kompetisi nanti, karena ya harus diakui pertandingan menghadapi tim lemah itu lebih banyak daripada pertandingan menghadapi tim kuat. Tim kuat paling berapa sih di satu liga gitu, bukan cuma di Liga Italia ya, paling cuma 5-6 tim lah yang paling kuat gitu ya, yang bersaing di jalur juara. Sisanya ini kan tim lemah gitu, tim kecil yang seharusnya melihat perbandingan kekuatannya harusnya bisa dikalahkan Milan sih. Itu Bola Supporter, ini Mister mengomentari keanehan Milan yang terkonfirmasi ya dari pertandingan menghadapi Como, karena ini berarti sekarang Milan sudah melalui putaran pertama dengan bertemu semua lawan yang ada di 6 besar klasemen. Como adalah yang terakhir karena sebelumnya Milan menghadapi Inter, Napoli, kemudian Juventus dan Roma. Kita bisa tambah juga Milan juga nggak kalah lawan Atalanta yang di bawahnya lagi ya, yang mungkin sampai 8 besar lah. Lawan Lazio mereka menang, lawan Bologna mereka menang, lawan Atalanta mereka main imbang di kandang lawan gitu ya. Jadi itu menjadi konfirmasi kalau ya entah bilangnya apa ya, penyakit atau malah satu keunggulan Milan gitu ya, bahwa mereka jaminan mutu lah kalau bertemu tim kuat gitu ya, jaminan dapatkan hasil entah itu menang atau seri. Tapi ketika menghadapi tim lemah itu bahayanya. Lucu kan, tim papan atas, tim yang katanya disebut-sebut sebagai calon juara malah mengalami kesulitan menghadapi tim-tim lemah yang ada di paruh kedua klasemen gitu. Ya kan nggak wajar lah, nggak nalar gitu ya kan. Tim-tim yang di jalur juara ya harusnya menang terus lah lawan tim-tim papan bawah, bahkan mungkin menang dengan skor yang besar. Tapi lumayan lah, bisa bikin Liga Italia semakin seru lah. Jadi semua tim besar nanti di putaran kedua dari Inter, Napoli, Roma, Juventus, Como pasti bisa jiper ini ketemu Milan, kalau ketemu Milan ya. Karena ya Milan udah membuktikan di paruh pertama mereka kuat banget ketika menghadapi tim kuat. Jadi ya kalau Mister bilang sih mereka akan menjadi
terus berada di jalur perebutan Scudetto sih sampai akhir musim ya. Kalau melihat seperti ini, kemudian tidak ada cedera atau apapun yang mengganggu Milan, kelihatannya mereka akan terus ada di jalur juara. Belum tahu apakah akan juara apa enggak, karena ya terbukti tadi yang Ilmister bilang, mereka cuma 1 kali kalah tapi kok masih ada di peringkat 2 gitu ya. Tapi paling enggak kalau untuk target 4 besar di Liga Champions kayaknya sih sudah aman ya. Kita bisa bilang Milan akan menjadi salah satu tim yang akan main di Liga Champions musim depan, karena sekarang mereka di peringkat 2 udah unggul 4 poin dari Roma yang ada di peringkat kelima. Jadi peluangnya cukup besar ya buat Milan untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Silakan Bola Supporter kasih komentar tentang performa Milan ya, terutama setelah mereka mengalahkan Como dalam pertandingan terakhir. Satu lagi tim kuat, tim papan atas Liga Italia tidak bisa memberikan jawaban buat Allegri Ball atau Allegrissimo. Silakan kasih komentar, kemudian ikuti terus website bolasport.com untuk update berita-berita Liga Italia dan berita-berita AC Milan. Kemudian juga jangan lupa ikuti subscribe juga ke akun video YouTube Bola Sport.com. Sampai ketemu lagi Bola Supporter. Salam. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.